Nah, sebelum lanjut ke diskusi, mungkin ini banyak pertanyaan Mas Andin I- terkait data info GTK yang tidak valid. Nah, ini banyak pertanyaan, misalnya info GTK masih merah, kode 02 gitu, belum, terus juga berwarna kuning, belum berwarna kuning, padahal jam mengajar sudah valid dan kelulusan padahal datanya sudah benar. Dan ini banyak pertanyaan untuk kode-kode ini seperti apa ya Mas Andin ya? Ada kode 02, 03, 013 gitu. Itu bisa dijelaskan secara singkat ya, Mas? Kepencet tadi. Baik, ya berkaitan dengan berkaitan dengan masalah jam linear yang sudah 24 jam, tapi kok belum hijau ya, masih kuning atau masih merah itu kenapa? Jadi untuk memvalidasi seorang itu apakah dia layak atau tidak mendapatkan tunjangan profesi itu kita tidak hanya melihat jam linearnya saja, tapi ada beberapa poin ya. Di antaranya itu adalah misalnya pertama masalah usia. Usia tidak boleh melebihi usia pensiun. Yang kedua, energinya, apakah energi sudah terbit atau belum. Yang ketiga mungkin NPTK-nya, apakah NPTK-nya itu bermasalah apa tidak. Kemudian keaktifan. Nah, untuk yang ASN kita melakukan pengecekan data secara periodik ke database BKN teman-teman ya. Jadi kalau yang untuk yang untuk yang ASN itu saya sarankan untuk selalu melakukan update data di Info GTK ya, update data BKN. Itu dengan cara mengklik tombol itu akan menarik data teman-teman dari database BKN. Ini kenapa nih? Kok nggak muncul? Iya. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah melakukan itu, tentu nanti akan muncul di VGTK-nya ini tidak ditemukan lah atau apalah karena memang trigger kita untuk menarik data dari BKN itu dengan cara mengklik tombol update BKN yang ada di info GTK ya. Itu jangan lupa ya. Nah, kemudian juga hal-hal lain yang perlu kita cek adalah misalnya dia untuk tugas tambahan itu juga kita cek pengisiannya benar atau tidak ya. Jadi misalnya untuk wakil kepala sekolah atau apapun ya, itu kita mengecek TMT TMT penugasannya itu tidak lebih dari maaf, tidak lebih lama dari 1 Januari tahun 2024 ya karena pada umumnya pada lazimnya SK itu harus diperbaharui setiap tahun ya, setiap tahun sekali. Itu di Permendikbud nomor 18 pun itu disebutkan ya. Tapi di Kepmennya bukan di Permendikbudnya ya. Itu penugasan seorang apa namanya katakanlah misalnya wakil kepala sekolah atau wali kelas dan sebagainya itu memang setahun ya untuk penugasannya. Oke, jadi itu. Jadi tidak tidak hanya kita melihat dari jam linear saja, tapi juga faktornya banyak sekali. Nah, teman-teman perlu perhatikan tuh ya untuk teman-teman yang masih kuning masih merah, tolong diperhatikan di bagian mana yang masih merah atau masih kuningnya, karena eh, perbaikan data itu tergantung dari masalah yang ada. Ya, nggak sama semua orang nggak sama. Jadi lihat mana yang tidak valid itu di Infogtk sebetulnya sudah lengkap sekali teman-teman. Jadi tinggal dilihat secara teliti bagian mana yang menjadi penyebab dia menjadi merah atau kuning gitu ya. Nah itu nanti bisa kita lakukan perbaikan sesuai dengan kesalahan yang ada gitu teman-teman. Jadi seperti itu Mbak Agnes. Nah, ini pertanyaan pertama terkait info GTK. Nah, di tadi yang sudah sampaikan Mas Andin, ini ada pertanyaan yang sama nih, yang tadi yang di info GTK masih merah di kode 02, belum warna kuning, padahal Iya. jam mengajar sudah valid dan kelulusan masih kuning, padahal data sudah benar. Mau dijelaskan kembali atau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Tadi udah saya jelaskan mungkin udah itu Oh ya iya, udah cukup. oh Nah, ya, baik. mungkin ke soal Mungkin lain aja, Pak. ya, pertanyaan kedua, bagaimana cara mendapatkan UPTK bagi guru honorer yang lebih dari 5 tahun yang sudah memiliki RNG dan usaha saya sudah mengupload berkas pengajuan UPTK di Dapodik dan keterangan menunggu antrian. Padahal saya sudah, maksudnya ini sudah mengarah ke Dinas Pendidikan. Apa saja yang menjadi pertimbangan dari Dinas Pendidikan untuk mengajukan NUPTK? Pertanyaan dari Humaisa. Mungkin Mas Tony ya bisa Iya, Mas Tony. menjawab. Ya.
Ya, Bu, sebentar. Bagaimana mendapatkan UPTK bagi honorer lebih dari 5 tahun dan memiliki NRG? Nah, ini tadi sudah saya Iya, sudah apa namanya sampaikan paparkan juga ya. Jadi, paparkan tadi ya. mm-mm. Jadi untuk mendapatkan NUPTK itu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi harus koordinasi dengan operator satuan pendidikan atau operator sekolah gitu ya untuk mengajukan apa namanya pengajuan gitu ya di laman Verpal PTK. Jadi kalau belum dilakukan pengajuan ya tidak akan bisa terbit. Tapi kalau data tersebut sudah diajukan dan menunggu antrian itu bisa dilihat Bapak Ibu di status pengajuannya itu antriannya sudah sampai kemana. Apakah berhenti di kalau di swasta gitu ya berhenti di yayasan atau di dinas atau di pusat gitu ya. Jadi bisa ketahuan. Jadi di cross check lagi antriannya sudah sampai mana. Kalau di yayasan ya monggo ditemui operator yayasannya untuk dapat apa namanya verifikasi dan validasi. Jika memang datanya atau berkas-berkas yang diupload itu tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya tadi sudah dijelaskan juga ya Bapak Ibu, ada di Kemendikbudristek nomor 303 garis miring M garis miring 2022. Kalau tidak sesuai ya nanti akan ditolak. Kemudian kalau yang sudah sesuai ya nanti mohon untuk dapat memberitahukan ke operator yayasannya. Tapi kalau masih di dinas pendidikan, nah ini nanti mungkin teman-teman guru, bapak ibu guru gitu ya, nanti bisa koordinasi dengan operator sekolah untuk dapat komunikasi dengan operator dinasnya yang menangani uh, GTK gitu ya. Jadi nanti bisa komunikasi untuk dapat melihat antriannya untuk dapat di-approve atau ditolak. Mungkin itu Ya, Ibu, kalau misalkan sudah di pusat ya nanti tinggal menunggu antrian untuk penerbitan. oh, baik. Itu aja. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Ton. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini yang tadi ditanyakan terkait kevalidan di info KTK ya, yang ini kode 16 menunggu usulan SKTP oleh operator tunjangan dan menemui kendala mengenai harus melampirkan nilai insentif dari Pemda atau kaji tetap atau surat penugasan dari Pemda, sementara belum ada informasi dari awal tahun terkait pengajuan insentif honor non ASN ataupun pengajuan surat penugasan dari Pemda dan belum ada informasi solusi mengenai hal tersebut dari Pemda bagi yang tidak punya dan bagaimana solusinya. Mungkin Mas Andi bisa bantu menjawabnya. Halo, saya jawab ya Bu ya. Ya, Baik, gini teman-teman. Ini sebenarnya ada dua hal ya. Pertama adalah tadi boleh. Oke. Ini adalah masalah tunjangan profesi. Kemudian di sini ada masalah pemberkasan ya. Pemberkasan ini untuk gaji tetapnya kali ya, atau surat penugasan dari Pemda. Sementara, oke. Jadi mungkin ini berkaitannya dengan pemberkasan yang disyaratkan oleh teman-teman di Dinas Kabupaten Kota untuk pengajuan SKTP. Baik, jadi begini teman-teman. Untuk pengajuan SKTP memang tombol terakhirnya ya, tombol terakhir untuk menentukan dia akan disekakan atau tidak, itu ada di Pemda, ada di Dinas Pendidikan ya. Jadi bukan di kita. Kita hanya melakukan validasi secara apa namanya, secara data apakah seorang guru itu memenuhi jam linearnya apa tidak gitu ya. Kemudian secara apa namanya, secara kepegawaian apakah dapat dibayarkan apa tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan memberikan daftar teman-teman guru-guru ini yang sudah memenuhi syarat tadi ke satu jenis satu kategori apa namanya, kelulusan yang siap diusulkan ya, kelulusan sertifikasi. Kita menyebutnya kelulusan ya, itu guru-guru yang sudah lulus sertifikasi atau PPG gitu ya, yang dapat diusulkan oleh Pemda ya. Jadi kita masukkan ke dalam satu, katakan satu wadah gitu, yang teman-teman dinas tinggal melakukan pencentangan aja, pencentangan mana yang diusulkan mana yang tidak. Nah,
Pertimbangan mana guru yang dapat dibayar, yang dibayarkan apa tidak itu sepenuhnya diberikan kepada dinas pendidikan sesuai dengan regulasi lah. Misalnya gini, misalnya saya seorang guru ya di sebuah SMP gitu ya. Secara data saya itu udah memenuhi syarat kok, sudah mengajar full 24 jam bahkan mungkin lebih ya. Tetapi pada kenyataannya apakah saya datang apa enggak ke SMP, orang pusat nggak tahu ya, kita sebagai pengelola pusat nggak tahu itu guru itu datang apa enggak nih ke sekolah nih, apakah dia sering bolos, apakah masuk pagi terus setelah dia absen dia jalan-jalan ke mall, pulangnya balik lagi baru dia ngajar lagi, nggak seperti itu ya. Jadi yang mengetahui apakah seorang guru itu layak apa tidak bukan cuma dari data tapi juga dari faktualnya, dari aktualnya seperti apa. Nah, makanya kita berikan kepada dinas untuk melakukan apa namanya verifikasi terakhir, yaitu dengan menggunakan salah satunya adalah dengan berkas juga, yaitu diantaranya adalah gaji pokok. Kenapa kok pakai berkas? Karena gaji pokok yang di entry oleh teman-teman di dinas, di Dapodik itu boleh jadi ada kesalahan ya, sehingga ini akan menjadi pembanding. Jadi sah-sah aja ketika dinas meminta apa namanya gaji pokok itu apa untuk melihat sebetulnya gaji pokok dia berapa, karena jangan sampai nanti kesalahan di Dapodik itu akan membuat kesalahan bayar. Bayangkan jika misalnya seorang yang gaji cuma 3 juta, tapi dia NT dapodiknya itu 5 juta. Nah, terus dinas tanpa ada verifikasi menyetujui saja, akhirnya itu guru akan dibayar 5 juta, akhirnya ada kelebihan bayar 2 juta. Nah, ketika terjadi kelebihan bayar, ini biasanya itu akan menjadi masalah yang susah untuk dipecahkan ya, apalagi apalagi ketika gurunya itu misalnya udah nggak aktif lagi ya, katakan misalnya dia pensiun lah atau dia wafat lah atau sebagainya, itu tidak bisa begitu aja menarik uang yang sudah terlanjur masuk ke rekening guru ya. Makanya itu adalah satu apa namanya prosedur yang mungkin harus dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan bayar kayak gitu. Nah, jadi eh, untuk masalah ini ya, untuk masalah ini jika teman-teman dinas untuk meminta, sebenarnya tujuannya adalah cuma itu aja sih, cuma untuk melihat betul nggak sih guru ini gaji pokoknya sesuai dengan yang di entry, itu aja sih. Kalau mungkin menurut saya kalau ada bukti lain itu nggak masalah juga ya, nggak harus misalnya bentuknya apa tadi ledger lah atau apalah, itu nggak harus itu. Yang penting mungkin juga bisa dengan SK misalnya, SK apa namanya gaji berkala itu juga bisa ya, untuk menunjukkan berapa gaji pokok dia sebetulnya gitu. Nah, untuk teman-teman dinas mungkin ya tidak perlu apa namanya kaku dalam menerapkan prosedur ya, harus fleksibel lah. Ketika ada salah satu misalnya tidak dapat terpenuhi dengan berkas yang A, mungkin dengan berkas lain pun bisa ya. Yang penting jangan sampai hak guru itu hilang gara-gara dokumen yang sebetulnya nggak wajib ya menurut kita ya, hanya sebagai pendukung saja gitu loh Bu. Baik, terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih Mas Andin telah membantu menjawab. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya karena waktunya sudah Oke. sudah 2 jam lebih. Ya. Nah, saya ingin bertanya kira-kira apa masalah data sampai saat ini jumlah jam linear saya di Info GTK masih terbaca nol, sehingga menyebabkan beban belajar saya tidak valid pada sertifikat pendidik saya matematika dan sesuai dengan mapel yang saya ajar di sekolah. Tadi sudah dijawab yang Nah, Mas Andin ya, atau perlu penegasan kembali? oke, langsung saya jawab ya. Oke, teman-teman sekalian, untuk menentukan jam linear itu ya tidak hanya dilihat dari pembelajaran saja, tapi banyak yang menyebabkan jam itu menjadi tidak linear. Contoh ya, pembentukan rombel yang tidak sesuai dengan aturan itu membuat jam linear menjadi nol. Ya, tadi sudah diterangkan oleh Mas Hasan ya, bahwa membentuk rombel itu harus sesuai dengan jumlahnya gitu ya. Ini sering terjadi kalau saya lihat itu di mapel-mapel pilihan itu bisa terjadi itu. Kalau untuk mapel biasa kayaknya udah terkunci ya Mas Hasan ya. Tapi kalau saya lihat beberapa kasus itu terjadi di mapel pilihan ketika mereka membentuk rombel baru untuk menampung guru-guru pada mapel pilihan yang sama, itu tidak menggunakan rumus yang sama gitu. Karena untuk pembentukan rombel mapel pilihan itu tidak bisa menggunakan mapel mapel apa mapel mapel kelasnya, tidak. Jadi semua murid-murid yang memiliki pilihan yang sama terhadap mapel tertentu itu akan dibentuk rombel baru dengan menggunakan rumus yang sama gitu. Jadi misalnya
dari rombel satu ada 10 orang siswa. Dari rombel 2 ada 20 orang siswa. Itu mesti digabungin dulu menjadi 30, baru kemudian berapa sih rombel yang dapat dibentuk dari 30 orang itu? Nah, kalau itu sudah terpenuhi, baru dia akan valid. Nah, ketika pembentukan rombelnya valid, nah ini baru bisa nanti dihitung faktor lainnya nih. Nah, kalau misalnya dari rombelnya udah nggak valid, itu otomatis jam linear nggak valid. Jadi kalau saya dikasih soal seperti ini, saya harus lihat dulu nih masalah di mana. Bisa jadi rombelnya yang tidak pembentukannya tidak sesuai ya, atau misalnya juga begini. Untuk kasus yang sering terjadi itu ketika ada guru yang sudah ter-SK-kan, kemudian mapelnya dikasih ke guru lain. Jadi misalnya saya udah SK nih, saya ngajar matematik, saya ngambil 4 jam di kelas A1, katakanlah kelas 11 gitu ya, 11A. Nah, kemudian setelah saya valid, jam saya hapus, kemudian saya berikan kepada teman saya supaya dia juga bisa valid. Nah, ini mengakibatkan data menjadi tidak normal. Kenapa? Karena jam saya itu akan terkunci. Oleh sistem kita akan dikunci. Oh, jam matematika di kelas 11 itu punya saya. Nah, ketika ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai guru matematik di rombel yang sama, maka akan tertolak oleh sistem karena sistem udah tahu nih bahwa rombel itu mapel itu adalah milik saya. Kayak gitu. Itu akan membuat jamnya jadi nol. Ya, jadi banyak faktor yang membuat jam linear nol. Eh, ya bisa dari pembentukan dari rombelnya atau dari jam mengajari yang tidak normal atau yang lain juga bisa sih. Demikian Ibu Agnes. Ya, baik. Terima kasih Mas Andin untuk penjelasannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Siti Fauzia. Saya Oke. mutasi dari Kemenak Saya lagi Bu ya, di kelulusan supaya lebih cepat Bu ya. Kemenak di Udah kelulusan setengah empat. sertifikasi masih kuning. Oh ya, Langsung aja Bu ya. Baik, ya, untuk NRG. silakan. Jadi gini teman-teman ya. Untuk angkatan 2023, 2024 ya, kita pastikan Anda semua akan punya energi. Itu dulu deh. Kita pastikan Anda akan semua punya energi. Namun dalam penerbitan ini ya, kami mungkin menemui beberapa kesulitan gitu ya. Seperti misalnya tadi ada NPTK yang bentrok lah, NIK yang tabrakan lah, dan mungkin keaktifannya di Dapodik belum kedetek lah dan sebagainya. Jadi ini kita butuh proses ya. Jadi teman-teman yang masih belum belum keluar energinya, mohon sabar dulu ya. Pasti anda akan dapat. Kalau emang sudah punya sertifikat, udah lulus itu pasti dapat. Tinggal masalah waktu saja. Jadi mohon kesabarannya. Ya semua indah pada waktunya lah gitu ya. Nggak semuanya harus bareng lah. Yang penting hak Anda tidak berkurang. Yang penting hak Anda itu akan dibayarkan mulai bulan Januari. Sama dengan yang lain. Yang keluar duluan pun juga Januari juga. Yang keluar belakangan Januari juga sama ya. Cuman masalah waktu aja ya. Jadi nggak usah galau, takut nggak keluar nggak, pasti akan keluar, insya Allah akan keluar dan akan dibayarkan sesuai dengan haknya. Seperti itu Bu Anyes ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin beberapa pertanyaan lagi ya. Mungkin selanjutnya. Nah, ini ada masalah tugas Oke, tambahan ini untuk saya lagi Bu ya. sekolah dengan rombel kecil. Ya, karena ada pertanyaan yang terbakar urusan kurikulum dan kesiswaan ini untuk Oke, saya tambahan lagi ya. dan sesuai aturan Baik, terbaru Hasan ya. jangan ngiri ya Hasan ya. Tadi udah mas saya mas. Baik, masalah tugas tambahan untuk sekolah dengan rombel kecil. Bagaimana untuk kebijakan rasio wakil kepala sekolah jurusan? Oh, udah dijawab sama Mas Hasan ini tadi ya. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, sebetulnya aturan mengenai apa tadi pembatasan jumlah wakil kepala sekolah itu sudah nggak ada lagi ya, sudah dicabut lah. Jadi memang bisa untuk SMP itu 3, ya untuk SMP itu 3, untuk SMA itu 4, SMA 4, SMK 4. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang ngajar di SMP dengan rombel yang kecil, khususnya untuk mapel-mapel yang jamnya sedikit, seperti prakarya dan seni budaya yang sekarang lagi rebut-rebutan jam nih. Karena di eh, kurikulum kumernya itu antara prakarya sama seni budaya ini menjadi mapel pilihan ya. Terserah muridnya mau ngambil mapel apa gitu, sehingga eh, ada yang guru seni budaya cuma dapat 2 jam, ada yang cuma dapat 3 jam gitu ya, karena udah rombelnya sedikit, jamnya rebutan gitu. Nah, ini bisa menjadi solusi, jadi bisa diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah gitu ya, sepanjang yang
yang bersangkutan mampu lah ya. Dan juga secara aplikasi nanti udah dibuka oleh timnya Mas Hasan nih. Mas Hasan, ditunggu nih sepatnya nih biar nanti yang belum valid bisa valid Mas Hasan. Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, eh, nggak apa-apa ya, Bapak narasumber ini karena banyak pertanyaan. Pertanyaan yang selanjutnya ini sama ini yang tadi yang Jadi yang lain. sebelumnya nomor 6 apa tadi nomor 6 Bu? Yang tadi sama ke copy Sama ya. Tadi paste. kayaknya ada Ya kemenak-kemenaknya deh. sama yang Kemenak belum apa Oh, yang terbit kemenak Bu NRG ya. pada ya banyak pertanyaan yang dari Kemenak soal Kemenak. mutasi Jadi gini, belum terbit eh, NRG ya. yang kemenak saya perlu bahas nggak nih, yang kemenak nih. Yang Oke. pertanyaan sebelumnya. Iya, Nah ini saya mutasi mutasi dari dari Kemenak. Kemenak, kelulusan sertifikasi masih kuning, energi belum tampil. Gini, untuk teman-teman yang mutasian apa ya? Yang pindahan dari Kemenak, katakan dari madrasah ya, atau dari sekolah reguler yang mengajar agama ya, yang selama ini mengajarnya, ya maaf, yang selama ini tunjangannya dibayarkan oleh Kemenak, apakah bisa dipindahkan ke Kemdikbud? Iya bisa. Teman-teman bisa memindahkan tunjangannya ke Kemdikbud, namun dengan syarat harus sudah melakukan mutasi NRG. Sudah melakukan mutasi NRG. Supaya kenapa? Supaya teman-teman nggak double bayar nih. Ya, nanti Kemenaknya bayar, kita juga bayar nih, akan jadi double, itu melanggar ya, melanggar aturan. Jadi teman-teman yang mutasi dari Kemenak harus memutasikan dulu NRG-nya melalui aplikasi KSG yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, untuk melakukan itu harus ada surat pemberhentian tunjangan dari Kemenak ya. Kalau tidak ada pemberhentiannya itu maka tidak bisa diproses, teman-teman. Itu Bu Anyes untuk jawaban nomor 6. Nomor 7, Ya baik. nomor 7 ya. Oke. Ya, cukup. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, kami membuka kesempatan untuk satu penanya yang live di Zoom. Oke. Bisa menanyakan dengan raise hand dan membuka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini saya dari SMK Negeri 1 Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Eh, ini saya mau tanya, ini tentang validasi saya. Seperti disampaikan Pak Andin, Mas Hasan, dan yang tadi itu, lupa itu namanya Mas apa tadi, itu sudah dijelaskan begitu detail. Nah, ini permasalahannya di info GTK, itu info GTK saya yang melalui PTK Datadik itu setelah masuk, terus masuk ke info GTK, itu saya itu belum valid, padahal sesuai dengan linearitas saya di sertifikasi, sertifikat pendidik itu, mohon maaf, saya ngajar teknik kendaraan ringan, terus tambah mapel pilihan, terus tambah mapel PKL, terus menjadi tugas tambahan yaitu wakil kepala sekolah bidang humas dan industri. Nah, kenapa itu tidak valid? Itu yang diakui hanya mapel PKL 7 JP. Itu ditambah dengan tugas tambah menjadi 19 JP. Itu. Nah, masalahnya itu belum valid. Yang diakui itu hanya mapel PKL. Sedangkan mapel pilihan dan mapel teknik kendaraan ringan atau mapel konsentrasi keahlian itu tidak valid. Padahal sesuai dengan struktur kurikulum itu kalau mapel konsentrasi keahlian itu kan 18 JP. Itu dibagi. Saya sudah dapat poinnya, Pak. Ya, untuk ya, persingkat waktu Pak ya, mohon maaf saya potong Pak ya, karena udah mau jam 4. ya, Pak. Saya Itu potong Pak aja biar pertanyaan saya, supaya Pak. saya udah dapat poinnya kok. Jadi gini teman-teman sekalian, untuk yang SMK ya, untuk SMK gini, terus terang kita mengalami sedikit hambatan dalam pengentrian apa namanya referensi. Ini berkaitan dengan adanya Kepmen yang baru ya, Kepmen 449 tahun 2024 yang bulan Oktober kemarin baru terbit ya. Di situ ada beberapa perubahan struktur ya. Struktur dalam artian bukan struktur kurikulum ya, tapi struktur linearisasi. Jadi ada mapel-mapel yang ada di Kumer, ada yang di K3 dan sebagainya. Jadi kita harus sedang merangkum itu yang ada dalam Kepmen itu ke dalam suatu eh, table database teman-teman ya. Nah ini ternyata masih ada yang kurang ya, jadi masih ada yang slip lah. Nah untuk SMK ini memang masih cukup banyak yang belum masuk ke referensi sehingga teman-teman ada yang belum linear
padahal di Capman-nya udah linear. Jadi teman-teman kalau yang sudah linear berdasarkan Capman jangan khawatir ya, nanti akan linear ketika nanti semua referensi sudah masuk ya. Jadi ini memang apa namanya ada kelemahan di sisi kita dalam pengentrian referensi yang memang belum sempurna. Jadi ini masih tetap akan kita perbaiki sampai sempurna teman-teman. Jadi mohon kesabarannya supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu ya teman-teman ya. Demikian, Mas ya. Semoga bisa mungkin beberapa minggu ke depan ini ya, mungkin satu mingguan lah kita bisa selesaikan untuk pengantrian apa namanya eh referensinya teman-teman ya. Baik, Ibu Anyes.